Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? How are you today? Alhamdulillah, Bu Nisa bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada Bu Nisa untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan dan menjalankan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan masih bersemangat untuk menjalankan ibadah saum. Jangan lupa tetap berdoa, mudah-mudahan wabah virus corona ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolah, belajar dan bermain bersama. Insya Allah hari ini Bu Nisa akan memberikan tausiah mengenai hikmah puasa. Puasa adalah salah satu ibadah istimewa yang kata Rasulullah tiada bandingannya. Perintah puasa itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Salah satu aspek yang membuat saum istimewa selain dari keutamaannya adalah adanya hikmah puasa. Yang pertama adalah puasa mensucikan jiwa atau disebut tazkiyatun nafsi. Kenapa? Karena dengan puasa, manusia memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, manusia menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu. Kalau ia mau, ia bisa saja melakukannya, toh tidak ada yang mengetahuinya. Saat berada di rumah yang tertutup misalnya, di dalam kamar yang terkunci, tidak ada orang lain yang mengetahui jika ia makan dan minum. Tapi ia tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, yatruku ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatuhu min ajli siyamuli wa ana ajzi bihi. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan istrinya karenaku. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disinilah hikmah puasa. Orang yang berpuasa menahan nafsu yang merupakan bagian dari kotoran jiwa. Dengan berpuasa, ia membersihkan jiwa yang terkotori karena mengikuti hawa nafsunya. Hikmah yang kedua adalah puasa memupuk muraqabatullah. Ibadah puasa sangat berbeda dengan ibadah lain yang mudah dilihat oleh sesama manusia. Misalnya, sholat di masjid akan terlihat. Sedekah di masjid kadang-kadang diumumkan. Zakat dicatat, bahkan ibadah haji justru diantar oleh rombongan. Kalau puasa, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat melihat makanan atau mencium bau yang lezat, orang yang berpuasa tidak akan makan. Ketika ada minuman yang menggoda, bahkan dalam kondisi haus pun, orang yang berpuasa tidak akan meminumnya, karena ia memiliki kesadaran dan keyakinan, meskipun tidak ada yang melihat, Allah yang mengawasi. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah adalah salah satu hikmah puasa yang jika dibawa dalam kehidupan sehari-hari akan terjaga dari berbagai kejahatan seperti berbohong dan perbuatan zalim. Sebab ia yakin Allah selalu mengawasi. Hikmah berikutnya adalah puasa melatih kesabaran. Meskipun miliknya sendiri, makanannya halal, minumannya halal, itu semua tidak akan dikonsumsi kalau belum tiba waktu berbuka. Meskipun lapar akan ditahan, meskipun haus akan ditahan. Orang yang berpuasa menjadi lebih sabar. Demikian pula saat ada yang mencela dirinya atau mengajaknya berselisih. Rasulullah mengajarkan untuk menahan diri, sebagaimana dalam sebuah hadis, puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Hikmah berikutnya adalah puasa membentuk disiplin. Puasa memiliki waktu yang mengikat.
Kapan mulai berpuasa sudah ada waktunya, yakni mulai terbit fajar. Kapan berbuka juga ada waktunya, yakni ketika matahari terbenam. Rasulullah juga mensunahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jika di bulan lainnya kita sulit bangun malam, ternyata pada waktu bulan Ramadan kita bisa. Disiplin bangun dini hari untuk makan sahur, bahkan untuk qiyamul lail. Ini bukti salah satu hikmah puasa membentuk disiplin. Hikmah berikutnya adalah hikmah puasa secara medis. Puasa memberikan kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat. Dengan peristirahatan yang teratur, maka alat pencernaan menjadi lebih sehat dan sudah menjadi hal yang lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati beberapa pasien dan ketika akan melakukan operasi besar. Telah terbukti kebenarannya secara ilmiah bahwa memperbanyak makan bisa menimbulkan penyakit seperti obesitas atau kegemukan, diabetes, tekanan darah tinggi, atau bahkan penyakit liver. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa puasa akan memberikan kesempatan istirahat bagi tubuh setiap tahunnya dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, kata Said Hawa dalam Al-Islam, penyebaran jenis-jenis penyakit seperti ini di daerah-daerah yang penduduknya terbiasa menjalankan puasa akan sangat rendah. Bahkan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar memberi contoh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang gemar berpuasa sunnah meskipun usia beliau sudah tua, namun kondisi fisiknya sehat dan terjaga dari penyakit kadar gula. Hikmah selanjutnya adalah hikmah puasa secara sosial. Dengan berpuasa, orang merasakan lapar dan dahaga. Orang kaya jadi tahu seperti apa rasanya tidak makan, meskipun hanya sekitar 14 jam. Dari situ timbul kepekaan bagaimana rasanya orang-orang yang kekurangan makanan. Bahkan mungkin tidak bisa makan dan minum dalam hitungan hari, seperti yang terjadi di Suriah, di Palestina, atau di Rohingya. Maka, kepekaan itu pun melahirkan empati untuk menolong sesama manusia, terutama yang membutuhkan. Hikmah terakhir adalah hikmah puasa membentuk takwa. Pada akhirnya, secara keseluruhan dan target akhir puasa adalah bermaksud untuk membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sudah Bu Nisa sebutkan di awal, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ingat, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bernilai, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan dengan saum kita di bulan Ramadan, kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, anak-anak, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan selama kita menjalankan ibadah puasa ini, kita mendapatkan pahala, kemudian kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja tausiah dari Bu Nisa. Bu Nisa mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.